semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energinya juga bisa bolak-balik ya. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah subscribe, terima kasih banyak untuk komentarnya, dan yuk kita simak pembacaan kita hari ini, 7 hari ke depan, apa yang akan terjadi. Nah, ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya tentang pembacaan kita hari ini. Ya, ini hati-hati dengan pertemanan ataupun juga dengan siapa kamu saat ini sedang dekat ya. Karena ada hawa kecemburuan yang muncul di hubungan kalian yang kelak akan membuat kalian akhirnya bertengkar dan jauh. Aku rasa beberapa dari teman-teman di sini akan mengalami hal demikian ya. Hati-hati ya, karena ini juga ada pengaruh dari orang ketiga yang menyebabkan hubungan kalian rusak. Jangan gampang marah ya teman-teman ya, jangan gampang terhasut oleh seseorang yang terlihat baik, terlihat ceria, terlihat menyenangkan, namun di balik itu semua dia punya perasaan banyak cemburu sama kamu. Dia awalnya aja ataupun mungkin di depan kamu aja kelihatan ceria, baik ya, terus banyak memberikan dukungan, tapi di belakang hatinya sering ngedumel, cemburuan sama kamu. Ya, hati-hati banget, bisa jadi dia sebagai orang ketiganya atau ada orang lain lagi di antara hubungan kalian yang menghancurkan hubungan kalian. Ya, aku ngerasa memang di sini beberapa dari teman-teman beberapa hari ke depan ini harus banyak menjaga emosi ya, karena banyak yang akan marah gitu, dan emosi marahnya ini akan menyebabkan kamu nanti jatuh ya. Apalagi untuk yang punya kemampuan spiritual nih, jangan banyak marah, nanti pendamping kamu jauh, yang tadinya ada di badan kamu jadi jauh dari keberadaan kamu berada ya. Dia nggak akan mendekat kalau hawa energi kamu panas, kalau hati kamu pencemburu, kalau hati kamu sering iri hati ya, ataupun dengki ya, itu juga akan menyebabkan kamu jadi akan sulit untuk mendapatkan pendamping kamu kembali lagi ke kamu. Ya, kenapa aku bilang seperti itu? Energi pendamping itu sama dengan kayak malaikat ya. Dia itu welas asih. Jadi kalau kamu cemburuan, kalau kamu panas hati, kalau kamu sering marah, curigaan, maka dia tidak akan menjadi pendamping kamu. Walaupun sebetulnya dia sudah mengarahkan kamu pada hal-hal yang baik. Tapi karena kamu mungkin merasa kamu hebat, merasa kamu kuat, jadi kamu banyak sekali nyakitin orang dengan ucapan kamu. Kamu nggak sadar ya bahwa ternyata pendamping kamu sudah beranjak pergi dari kamu pada saat kamu sudah mengeluarkan amarah tersebut. Dia tidak suka kamu melukai banyak orang. Meskipun kamu disakiti, bukan berarti kamu diam mengalah, tetapi itu adalah yang lebih baik dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kebatinan ataupun memiliki pengetahuan lebih dari orang yang tidak mempunyai kebatinan ataupun spiritual. Jalan untuk diam itu adalah yang terbaik. Emas, bukan artinya dilawan, justru malah tambah bikin kamu jadi sengsara. Nanti kamu akan jadi kesulitan mencari rezekinya ya, karena dia boleh jadi selama ini pemberi ya, ataupun juga petunjuk buat kamu selalu mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan. Kamu disenangi orang, kamu dicintai orang ya. Energi yang muncul itu karena adalah juga dari hasil tirakat ibadah kamu yang menjelma akhirnya menjadi pendamping kamu yang selalu menunjukkan ke jalan yang benar. Pada saat kamu tidak benar dalam keputusan, dalam bertindak, maka dia akan menjauh. Jadi hati-hati 7 hari ke depan ya. Kamu akan mungkin disibukkan dengan urusan hati
dan akan menuju ke pertengkaran itu ya. Aku ngerasa ada perasaan kamu nanti yang terganggu karena orang ini. Mungkin kamu ngarepin dia bisa kasih perhatian ya sama kamu, ternyata ditunggu-tunggu yang diharapkan tidak muncul, bahkan kayak cuek sama kamu ya. Tapi kalau aku lihat memang orangnya cuek loh. Dia European ya, dia tuh orangnya cuek sebetulnya. Dia senang sama kamu ya karena kamu punya kemampuan ya. Dia senang sama kamu karena kamu itu disukai orang, jadi dia ikut seneng. Tapi bukan berarti dia tulus sama kamu, enggak, orang ini dingin banget. Justru dia kalau jauh dari kamu tuh kayak nyepelein kamu gitu loh ya. Jadi dia mungkin terpaksa karena keadaan yang menuntut dia untuk ikut senang kepada kamu. Jadi hati-hati ya, orang tersebut terlihatnya memang baik di depan kamu, ceria di depan kamu, tapi nyatanya dia punya hati yang penuh dengan cemburu ya. Mungkin rambutnya pendek ya atau panjang. Kalau menurut aku sih nggak panjang ya, kalau sampai sepundak ya, dan warnanya juga nggak hitam rambutnya gitu ya. Dan dia aku rasa rambutnya sering dikuncir gitu kan, sering juga memakai sesuatu di kepalanya, jepitan atau mungkin kerudung ya. Tapi rambutnya bukan pendek ya, panjang ya, sepundak ya. Kita lihat lagi ya teman-teman, ini perempuan ya yang nanti kamu akan terlibat satu konflik sama dia. Ini teman dekat kamu, hati-hati ya, teman yang selama ini diajak bercandaan, orang yang selama ini tempat curhat ya, ternyata dia menyimpan kecemburuan sama kamu. Aslinya dia benar-benar pendiam banget, dingin, gak pedulian sama kamu, aslinya itu loh ya. Mungkin kalian baru deket 3 tahun ini, atau ya dia lebih dewasa dari kamu. Oke, ini ada Queen of One ya. Kamu jangan terlalu baik, mentang-mentang kamu baik, kamu tuh semua dikasih tahu. Apa yang kamu bisa kamu kasih tahu ke orang tersebut. Di depan kamu mungkin dia seperti orang yang nggak mampu apa-apa. Di depan mata kamu mungkin dia seperti anak kecil, tapi dia itu sebetulnya orang yang pintar, yang haus akan ilmu, yang haus akan sesuatu yang bisa dia manfaatkan di kemudian hari untuk keuntungan dia. Jadi teman-teman jangan mudah memberikan begitu aja ya, dan jangan boleh dekat dengan siapapun, tapi apa yang kamu bisa jangan diajarkan gitu cuma-cuma ya. Apalagi ya kamu atas dasar sayang sama dia, udah dia pasti akan berkhianat kepada kamu. Hati-hati ya, karena orang terdekat selalu jadi tempat terbesar masalah kamu ke depan nanti ya. Dia akan menimbulkan banyak huru-hara. Tapi jangan khawatir kalau memang sampai itu terjadi. Tapi kalau memang terjadi nanti, jangan sampai kamu terbawa suasana ya, karena kamu mungkin sudah punya feeling gitu, sudah punya perasaan bakal terjadi sesuatu sama kamu ke depan nanti. Kamu usahakan tetap tenang dan jangan terpancing untuk membicarakan kejelekan orang tersebut. Tetap tahan ya, kuatkan imanmu, kuatkan sekuat yang kamu bisa. Jangan pernah kamu berbicara merendahkan orang lain, karena itu nanti akan berbalik ya. Ngalah aja, pokoknya ngalah itu jauh lebih baik. Bukan artinya kalah atau cemen ya, tapi kamu tahu nggak ya, nanti dia akan menderita atas perbuatannya dia. Dia nanti nggak lama dari habis kamu punya masalah sama kamu ya, nanti dia ada masalah lagi ke depannya sama orang lain gitu. Atas apa? Atas ucapannya, karena orangnya terlalu berani sekali orangnya. Dan ngerasa dia itu kuat, ngerasa dia berani, dan dia punya bekal yang dikasih sama kamu, entah mungkin motivasi yang muncul dari ucapan kamu, dia ingat terus. Pada akhirnya itu menjadi kekuatan buat dia, dan makanya dia menjadi kuat. Dengan siapapun dia berani menghadapi orang-orang tersebut. Tapi salah kaprah, dianya jadi tidak sopan sama orang lain. Nah, kamu di sini diusahakan jangan bicarain yang jelek tentang orang. Udah biarin aja lah, kamu mau diomongin gimana ya. Nanti kamu akan menyaksikan di depan
nanti seseorang yang kamu lindungin ini ataupun yang dekat sama kamu ini akan bertindak seperti apa. Kalau dia memang tulus, dia akan meminta maaf sama kamu. Tapi kalau tidak tulus, ya kamu udah tahu ya, kamu harus jaga jarak sama dia dan harus mulai dari sekarang. Jangan mudah dekat lalu memberikan banyak kayak kamu baru deket tapi kamu udah banyak ngasih sama dia. Jangan harus pelajari dulu orangnya, sikapnya. Kalau bisa nggak usah dikasih, apalagi kalau bukan keluarga, nggak perlu ya. Kecuali mungkin kalau teman-teman ini punya kemampuan materinya udah melebihi Raffi Ahmad ya, mempunyai ilmu kebatinannya udah seperti mungkin siapa ya yang terlihat hebat di Indonesia ini. Janganlah ya, mendingan jangan. Nggak perlu dibagi-bagi karena belum tentu dia juga akan bisa menempatkan dirinya di posisi yang benar. Nanti yang ada kamu yang dilunjak ya, karena sifat dia di sini kelihatan keras banget. Dia juga pengen berekspresi, pengen dihormatin, pengen dihargain, pengen ya punya rencana masa depannya nanti, pengen kayak kamu, pengen dilihat seperti itu. Ya teman-teman semuanya, aku rasa jangan terlalu memberi kesempatan banyak hal terhadap dia, karena belum tentu dia seperti mimpi kamu, orang yang bertanggung jawab, orang yang juga bisa diandalkan, orang yang tidak akan pernah meninggalkan kamu dalam segala kondisi. Jadi belum tentu orang yang kamu temani, orang yang kamu bantu ini akan ingat dengan jasa dan bisa berterima kasih kepada kamu. Oke, kita lihat ya itu teman-teman nanti ya 7 hari ke depan. Hati-hati dengan energi ini. Kamu akan melihat kebenaran di sini ya. Nanti akan terungkap, ada kebenaran yang akan kamu ketahui, ataupun juga yang selama ini mungkin sudah kamu kayak gertek hati kalau orang ini tuh punya rasa cemburu atau iri hati sama kamu. Ini akan ketahuan dalam waktu dekat ini ya, 7 hari ke depan ini akan ketahuan. Dan di sini kamu harus waspada, jangan terburu-buru mengambil tindakan. Tetap ya, kamu sekarang jangan mikirin orang tersebut. Kenapa? Karena nanti terkoneksi, akhirnya nanti kamu jadi panas hatinya kenceng ya, karena dia juga lagi kenceng ya. Akhirnya nanti kalian terjadi keributan. Jadi dibenarkan dalam kenyataan apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin kamu lakukan. Jadi benar-benar dinyatakan oleh semesta, dibuka kesempatan untuk kalian bisa memperlihatkan kelebihan masing-masing. Artinya kamu mungkin lagi dalam keadaan tahu dia kayak cemburu sama kamu, terus dia juga ngerasa nggak terima kalau dia dituduh seperti itu. Akhirnya ada kesempatan, tempat dan waktu, ya udah akhirnya kamu bisa berantem sama dia. Jangan sampai seperti itu. 7 hari ke depan ini yang akan terlihat kamu akan terlibat cekcok dengan seseorang yang dekat sama kamu ya. Kalau soal pasangan, aku ngelihatnya orang ini yang sudah berpisah sama kamu, yang dulu kamu pernah ketemu, kamu sama dia sempat ketemu nih, sempat bertemu sama dia mungkin udah 3 kali ketemu ya. Terus kamu udah lama nih udah nggak pernah lagi ketemu, bahkan sekarang hubungan kalian sudah usai, sudah selesai. Nah sampai dengan detik ini orang tersebut tuh masih mengenang kamu. Tetapi karena aku lihat di sana dia ada bahaya, ada rintangan gitu ya, ada mungkin dia sudah menikah, disitulah dia tidak bisa saat ini kembali lagi ngejalin hubungan sama kamu. Tetapi dalam perjalanannya, pemikiran dan perasaan dia selalu teringat sama kamu ya. Teringat sama kamunya ini lebih kayak terkesan dengan sikap kamu yang tulus, yang baik, yang membuat dia kayak kembali ingin merasakan hal itu lagi. Orang ini sampai dengan detik ini lagi berusaha teman-teman ya, supaya dia tidak terkoneksi lagi dengan kamu. Sebetulnya dia juga susah ngelupain kamu ya, susah sekali, tapi dia berusaha agar dia bisa menjalani kehidupan yang baru tanpa kamu. Knight of Wands, 7 hari ke depan apa yang akan terjadi pada Anda. Two of Wands,
Ada Wheel of Fortune, Six of Swords, ada The Moon. Oke teman-teman ya, 7 hari ke depan nih campur aduk nih. Mungkin ini apa ya, kamu lagi banyak pikiran gitu aja ya. Satu hari kamu di sini ceria banget, Knight of Wands, ceria banget ya, gairah banget gitu. Jadi hidupnya semangat banget, berpikir positif ya. Terus banyak senang, banyak bahagia. Tapi di 2 jam berikutnya kamu merasakan sesuatu yang membuat hati kamu gelisah ya. Kamu kepikiran sama orang yang saat ini mungkin sedang kamu tunggu ya, kedatangannya ataupun komunikasinya. Lama kalian berpisah gitu ya, kepingin terhubung kembali, kepingin tahulah sekarang dia ini gimana sih gitu ya, perasaannya sama kamu gimana sih, pikirannya apa, masih mau nggak sih ngejalin hubungan sama kamu ya. Kamu ngecek terus mungkin udah berapa hari, udah berapa minggu, sudah berapa bulan dia melupakan kamu. Masa sih ya, sejauh ini mungkin sudah berbulan-bulan kamu masih ingat sama dia. Nggak mungkin gitu ya dia ingat sama kamu, dan kamu yang harus introspeksi diri di sini. Kenapa, ada apa dengan kamu, kenapa kamu sampai lama seperti itu masih belum bisa melupakan dia? Apa yang membuat kamu tidak bisa melupakan dia ya? Jadi nanti 7 hari ke depan ini kamu akan digelisahkan tentang hal tersebut, tapi kamu dituntut untuk bisa berubah gitu ya. Wheel of Fortune sendiri mengisyaratkan bahwa kamu akan dituntut oleh dirimu sendiri untuk berubah. Aku ngerasa kamu akan bergerak ke arah perubahan ya. Kamu akan menuju ke hal yang lebih positif. Yang mungkin sebelumnya kamu ini ke distract terus sama si dia, seseorang yang sudah membuat kamu tergila-gila ya, yang gairahnya sampai dengan detik ini masih terasa di batin kamu, yang membuat kamu masih sering kepo dia. Tapi nanti pada akhirnya kamu mampu menerima ya apa yang terjadi pada diri kamu, apa yang saat ini kamu rasakan. Kamu tidak akan lagi berat untuk meninggalkan dia atau melupakan dia ya. Kamu merasa ini adalah takdir gitu ya, yang harus dijalani. Jadi kamu tidak akan banyak mengeluh, tidak akan banyak protes tentang apa yang kamu sedang jalani. Kamu akan lebih memilih kepada siapa orang yang akan mau bersama dengan kamu. Kalau saat ini teman-teman sudah punya pasangan, teman-teman itu akan fokus bersama dengan pasangannya ataupun juga dengan anaknya, dan tidak akan lagi seperti membuat diri teman-teman ini jatuh untuk kesekian kalinya. Harga dirinya nggak mau lagi terluka, maka nanti akan banyak perubahan yang terjadi ke depan nanti. Aku ngerasa teman-teman ini akan mundur ya dari hubungan yang mungkin toksik selama ini, banyak memberikan kesedihan, kepedihan yang akhirnya mempengaruhi kestabilan emosi dan juga mempengaruhi hubungan kamu dengan teman kamu, dengan siapa kamu dekat ya. Karena kayak kebawa-bawa gitu energinya dari seseorang ini, jadi kemana-mana. Kamu jadi gampang marah ya, gampang infil sama orang lain, padahal sebetulnya kamu tuh lagi kesel sama orang yang saat ini sedang kamu tunggu. Dan aku rasa sebetulnya kamu juga 7 hari ke depan ini akan bisa bahagia kalau kamu bisa mengendalikan semua ini ya. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, jangan terlalu mengejar apa yang ingin jadi impian kamu. Seseorang yang saat ini sudah meninggalkan kamu ya, bukan berarti dia adalah yang terbaik buat kamu. Jadi kamu nggak perlu nunggu-nunggu dia ya. Walaupun sebetulnya kamu adalah sosok yang disenangi oleh dia, yang sampai dengan detik ini dia sangat terkesan dengan kamu dan susah juga ngelupain kamu. Tapi orang tersebut sudah punya pasangan sehingga dia pun takut untuk ngejalin hubungan dengan kamu. Kamu jauhi dia, benar saat ini kamu memang susah ngelupain dia, tapi ini 7 hari ke depan, bahkan dari hari ini teman-teman sudah memutuskan untuk tidak terlalu peduli dengan bagaimana dia. Kalaupun teman-teman ingin tahu bagaimana kondisinya, ngecek tentang dia, itu hanya ingin sebatas itu aja, tapi tidak lebih ya. Karena teman-teman di sini sudah memutuskan untuk berubah, untuk mengambil jalan yang terbaik buat kehidupan kamu ke masa depan.
Jadi teman-teman memang masih sering sedih karena ya semua itu ya nggak gampang dilupakan ya, apalagi dia adalah orang yang membuat kamu ini ya tergila-gila, gimana ya, mungkin postur tubuhnya, mungkin wajahnya ya yang membuat kamu sulit banget ngelepasin energi dia. Tapi yang perlu diketahui, orang tersebut juga sama seperti kamu ya, kamu ngerasain hal seperti itu, dia juga. Tetapi dia juga memilih untuk mundur karena dia juga tidak mau ya sesuatu hal yang buruk terjadi pada diri dia di kemudian hari. Dan aku ngerasa kamu juga melakukan hal yang sama karena kamu merasa bahwa kamu juga hidupnya sekarang udah bahagia, sebetulnya bahagia banget malahan gitu ya, mau apa aja bisa gitu ya. Bahkan aku rasa kamu tuh banyak dukungan dari materi ya, dari keadaan kamu, dari keluarga, bahkan mungkin aku ngerasa beberapa teman-teman yang gak punya yang aku sebutin tadi tapi mampu untuk ngelewatin semuanya karena sudah mengalami atau pengalaman menjalani perjalanan hidup yang seperti itu, jadi nggak terlalu tersiksa batinnya ya untuk mencoba berjalan tanpa dia yang saat ini masih terkenang dalam ingatan kamu. Jadi 7 hari ke depan tuh teman-teman lagi apa ya, energinya tuh gonta-ganti ya, dari pertemanan, hubungan kamu dengan keluarga gitu ya, mungkin dengan ayah yang paling nanti kamu apa ya, kayak terlibat gitu, konflik emosi ya, ataupun dengan teman perempuan kamu di sini yang pencemburu banget sama kamu, atau mungkin ada perempuan yang lebih dewasa dari kamu ya. Ya mungkin ini adalah orang tuamu ataupun juga orang lain ya, atau yang sudah menikah, mungkin dia adalah mertuamu, bapak mertuamu atau ibu mertuamu yang bikin jengkel kamu mungkin ya, yang mungkin selalu salah paham, selalu membuat kamu juga cemburu mungkin ya, karena kasih sayangnya enggak balance ya, karena dia mungkin lebih sayangnya sama kakaknya atau sama adiknya atau gimana ya, membuat kamu nanti akan banyak tumbuh perasaan panas hati, dan ini yang akan terjadi di 7 hari ke depan. Waspada ya teman-teman semuanya ya, supaya apa, kalian tuh tidak kehilangan teman pembimbingmu ya, dia dalam wujud ya bisa dibilang leluhur ataupun juga pendampingmu. Dia tuh nggak suka loh kalau kita tuh marah-marah, nggak suka, sama energinya seperti Tuhan, nggak suka marah-marah ya, jadi akan sia-sia ibadahnya. Seperti apa, kayu yang terbakar ya jadi abu, jadi sia-sia ibadah kita, nanti kebakar, nggak akan bisa kita pakai buat apa-apa. Jadi jangan pernah kamu marah-marah lagi ya, udah biarin aja lah apapun yang udah terjadi gitu, dan yang akan terjadi nanti kamu bisa kuasain, sabar. Kalau nanti bapakmu marah, ibumu marah, pasanganmu marah, tinggalin aja, tinggalin. Yang penting kamu sudah melakukan dan melaksanakan kewajiban dengan baik gitu ya. Jadi kalau kamu malas ya udah pasti ada keributan, tapi kalau kamu sudah melakukan kewajiban tepat ya kamu nggak akan takut menghadapinya. Tapi kamu juga tidak perlu membela diri ya, karena orang tua ataupun juga pasangan itu nggak suka ditentang, jadi diem aja, banyak mengadu kepada semesta karena kamu nggak sendirian, kamu ada pendamping. Pendamping inilah nanti yang akan mewujudkan sikap kamu ke arah yang lebih baik lagi, lebih sabar lagi, lebih tenang lagi, lebih adem lagi jiwanya menghadapi, mengarungi badai kehidupan ya. Nanti setelah 7 hari ke depan baru teman-teman akan mendapatkan rezeki nih, 4 of 1, kamu bakal dapat rezeki. Ada rezeki yang masuk dari arah yang tidak terduga ya, mungkin dari pasangan mau ngasih hadiah, atau orang tua mau kasih hadiah, atau siapapun yang dekat sama kamu tapi kayak ada janji ya, nah ini bakal kasih kamu hadiah ya. Aku rasa memang setelah kamu ngelewatin itu, bisa tahan emosi itu, kamu akan mendapatkan rezeki yang besar ya. Dalam bentuk apa? Ditunggu aja. Mudah-mudahan 7 hari ke depan ini teman-teman dalam keadaan yang rileks dan damai ya. Terima aja deh gitu punya teman kayak gitu ya. Yang penting kamu jaga diri, jaga jarak. Jangan pernah takut buat diomongin, karena apapun yang kamu tidak lakukan maka itu akan kembali pada orang yang ngomongnya.
pada orang yang membicarakannya. Jadi akan mental. Sesuatu yang bukan milik kamu akan kembali lagi kepada pemiliknya. Jadi yang penting teman-teman tetap berada di jalan yang baik, yang benar, dan tetap jangan pernah malas untuk berusaha, ya. Oke, di sini kita lihat ada zodiak Aries ya, ada Leo, terus ada Leo lagi, ada Taurus, Aries, ada Cancer, ada Aries, Pisces, Aquarius, Sagittarius, Aries, dan Leo. Dan kita lihat untuk inisialnya. Mungkin di sini ada inisial orang yang saat ini lagi kamu curigai, ya. Ini dia, atau sosok yang sedang kamu tunggu. Dan mungkin dia bertanggal lahir 3, tanggal lahir 5, tanggal lahir 7, tanggal lahir 1, tanggal lahir 2, 10, 6, 18, atau 4. Oke, teman-teman semuanya, kalau ada salah-salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap positif terus ya berpikirnya. Semua itu buat apa? Untuk keselamatan kita. Jangan pedulikan orang yang merendahkan kita, karena itu akan kembali kepada mereka. Dan kamu akan melihat seperti apa nanti penderitaannya. Yang penting jaga diri, jaga pikiran, dan selalu waspada dengan ucapan. Terima kasih banyak. See you next video. Bye-bye.